Apa beda Katolik Roma dan Maronit? Baik, sebelum saya jawab bedanya, saya jawab samanya dulu ya. Katolik Roma dan Katolik Maronit sama-sama Katolik. Jadi Katolik Roma dan Katolik Maronit sama-sama Katolik. Artinya orang-orang Kristen yang mengakui Paus Roma sebagai pemimpin. Katolik Maronit itu apa? Nah, pertanyaan selanjutnya kan, ini jadi luas pertanyaan ini. Katolik Maronit adalah orang-orang Katolik yang tinggal di sekitar negara Libanon karena mereka dulu mengikuti santo yang bernama Santo Maron. Lalu memiliki tata cara beribadat sendiri yang disebut tata cara beribadat Maronit. Perbedaannya apa? Dalam tata cara beribadat. Katolik Roma menggunakan ritus Latin atau ritus Roma. Ritus itu berarti cara beribadah. Orang-orang Katolik Maronit menggunakan ritus Maronit, yaitu ritus Syria, yaitu Syria Barat. Mereka menggunakan bahasa Syria, kalau enggak menggunakan bahasa Arab. Tapi ini bukan hanya perbedaan bahasa loh ya, karena ritus Latin juga bisa dirayakan menggunakan bahasa lain. Contoh bahasa Indonesia. Orang Katolik di Indonesia kalau misa, pakai bahasa Indonesia kan, tapi caranya cara Roma. Nah itu maksudnya. Kalau orang Maronit, caranya cara Maronit atau cara Syria. Jadi sebenarnya cara beribadat orang Katolik itu berbeda-beda. Intinya sama, tetapi pernak-perniknya berbeda. Nah itu maksudnya. Intinya sama. Kalau misa itu ya sama kayak gitu. Tapi pernak-perniknya ada perbedaan. Contoh kalau Latin, kalau kita orang Katolik Roma ini kan sudah biasa tanda salib, kemudian ritus tobat gitu ya. Kemudian Tuhan kasihanilah kami atau Kyrie eleison, Lord have mercy itu, Gloria kemudian. Setelah itu ada bacaan-bacaan baru doa syukur agung, Eucharistia itu, Eucharistic prayer, kemudian komuni. Urutannya kan begitu. Nah, urutan dalam misa di Maronit sedikit lain mereka. Urutannya sedikit lain. Karena menggunakan tata cara, ritus, rite, yaitu cara Syria. Itu perbedaannya. Tapi saya kira persamaannya juga harus kita tahu. Mereka sama-sama Katolik seperti kita. Yang mengakui Paus sebagai pemimpin untuk seluruh orang Maronit juga. Apa pendeta dari gereja Protestan yang sudah menikah dan punya keluarga bisa ditahbiskan menjadi pastor atau imam? Bisa, kalau dia masuk ritus timur. Kalau ritus Latin kan harus selibat. Jadi kalau ritus Latin atau ritus Roma, itu memang untuk ditahbiskan ada kewajiban selibat. Tapi kalau dia masuk ritus timur, misalnya Katolik Ukraina, Katolik Maronit tadi itu bisa. Karena gereja Katolik, jangan kaget, ini sekali lagi ya, saya katakan jangan kaget. Di gereja Katolik itu ada imam-imam yang punya istri. Atau lebih tepatnya, suami-suami yang menjadi imam. Nah gitu. Yaitu di ritus timur, ritus-ritus Ukraina, Maronit. Kalau di Eropa memang bagian barat terutama tidak ada. Karena memang Eropa itu ritusnya Latin. Tata caranya tata cara Latin atau tata cara Roma, sehingga memang harus terlibat. Negara-negara Eropa Barat itu kan namanya ritus Barat, ya. Swiss apa itu ritus Barat. Kalau Katolik ya Roma, kemudian sampai ke Portugis, Spanyol dan seterusnya itu. Tapi kalau Anda pergi ke Ukraina misalnya, lalu ke Timur Tengah, ke Irak misalnya, itu Katolik loh. Itu bukan Protestan, juga bukan Ortodoks, tapi itu Katolik. Ada imam-imam atau pastor yang punya istri, itu biasa saja. Jadi jangan kaget ya. Kenapa kok begitu? Karena memang selibat itu bukan hukum Tuhan. Nah, di sini kita harus pikiran terbuka bahwa selibat itu murni hukum gereja. Ada ayat dalam Alkitab tapi bukan kewajiban. Dan sejak awal rasul-rasul pun berbeda-beda. Semuanya benar. Yang menikah benar, yang tidak menikah benar. Contoh dua rasul besar. Petrus menikah atau tidak, saudara-saudari? Petrus menikah. Kalau Anda buka Injil Markus bab 1, Anda temukan di situ mertua Petrus. Kalau mertua berarti Petrus punya istri kan? Karena ada istilah mertua. Rasul Paulus menikah atau tidak? Tidak menikah. Jadi sebenarnya sejak semula di antara para rasul ada yang menikah dan ada yang tidak menikah. Rasul Yohanes tidak menikah.
Dan memang itu semuanya benar. Karena ada juga yang menikah, ada yang tidak menikah. Tapi kemudian kenapa kok gereja Katolik ritus Barat atau Roma mewajibkan selibat? Karena memang selibat membuat orang lebih mudah melayani gereja. Dan juga ada landasan ayatnya dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Matius pada pasal 19. Ada 3 kelompok orang yang tidak menikah. Kelompok pertama, lahir demikian. Jadi tidak bisa menikah dari lahir, karena kecacatan contohnya. Nomor 2, dibuat oleh orang lain. Contoh pada zaman kuno Kasim, ya, eunuch, ya. Kasim-kasim kerajaan yang kadang-kadang jadi agak kemayu itu loh ya. Karena kan kalau Kasim itu kan menjaga princess-princess gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa berbuat, ya mohon maaf, tidak bisa memperkosa lah gitulah. Supaya aman. Jadi mereka gagah badannya tapi agak goyang. Hah, putri mau apa? Itu Kasim. Dibuat oleh orang lain. Dia tidak bisa menikah. Nomor 3, menurut Alkitab, yang karena kerajaan Allah. Jadi ada ayatnya, tidak menikah karena kerajaan Allah. Artinya apa? Menjadi pastor, melayani gereja itu kan karena kerajaan Allah. Tapi itu bukan hukum Tuhan. Itu murni hukum gereja. Jadi gereja menyatakan imam-imam tidak menikah supaya dapat melayani dengan baik. Tapi menikah juga dibolehkan, yaitu di ritus timur. Semoga tidak terlalu mengagetkan berita ini, karena memang kalau kita sebagai orang Katolik yang ritus Barat, Latin, tidak biasa. Dikira semua Romo itu enggak punya istri. Betul, kalau ritus Latin tidak punya istri. Romo Bayu enggak punya istri, enggak punya karena saya Romo Latin ya, Barat ya, Barat. Saya Barat. Romo dari ritus Timur ada yang punya istri. Beberapa pun. Tapi konsepnya dibetulkan dulu. Karena ini mungkin hal baru beberapa orang. Saya ulangi konsepnya. Di gereja Katolik tidak ada imam menikah, tidak ada. Yang ada suami-suami diizinkan menjadi imam. Nah, itu ada di ritus Timur. Berarti kalau sudah menjadi imam tidak bisa menikah. Tapi kalau Anda seorang bapak, seorang suami, lalu mengajukan diri ikut pendidikan menjadi imam, Anda bisa ditahbiskan jadi imam. Tapi seandainya istrinya mati, bisa menikah lagi atau enggak? Enggak bisa karena statusnya dia imam. Nah gitu. Imam tidak bisa menikah. Tapi seorang suami bisa ditahbiskan jadi imam. Dari zaman kuno memang seperti itulah. Romo yang menikah tadi itu yang dijelaskan, apakah boleh melakukan konsekrasi? Ya, saya ulangi ya. Seorang suami yang dijadikan romo. Nah, gitu sebenarnya ya. Ya boleh sama, tidak ada perbedaan. Tapi memang ada aturan mereka yang menikah itu harus wajib pantang. Wajib pantang vulgarnya nge-seks dengan istrinya. Bahkan dengan istrinya sendiri tidak boleh kalau mereka mau merayakan Ekaristi. Jadi memang ada kewajiban pantang seperti itu untuk menjaga kesucian dalam arti itu. Jadi mereka tidak ada bedanya dengan romo-romo yang lain, tidak ada, artinya tidak ya sama saja gitu. Hanya statusnya memang punya keluarga itu saja.